PLT Jampitsus Rudi Margono menjadi PLT Jampitsus saat ini. Untuk lebih lengkapnya pemirsa, saat ini kita terhubung dengan jurnalis Nusantara TV, ada Sela Rizky yang berada di lokasi. Halo Sela. Sela, setelah tadi Ya, halo Gratia. Kakor Tipikor ini menyampaikan ada 2 tersangka dari kasus ini, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kejagung? Apakah langsung memeriksa FA? Ya, benar sekali Gratia dan juga pemirsa. Memang saat ini sudah ditetapkan 2 tersangka dari pihak swasta, ini berinisial DR begitu, yang mana perannya ini diketahui melakukan TPPU dari korupsi dan dikenakan pasal 4 atau pasal 5 di KUHP baru terkait dengan tindak pidana korupsi. Kemudian ada 1 tersangka lainnya, ini adalah aparat penegak hukum sebagaimana yang nama yang sudah beredar di publik, ini berinisial FA. Ini terkait dengan penanganan korupsi yang dilakukan, kemudian adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari penanganan hukum penyelenggaraan negara, salah satunya terkait dengan penanganan PT Asabri. Sebagaimana yang kita ketahui ada 3 mega korupsi yang memang tengah ditangani secara joint investigation bersama atau penyidikan bersama antara dari pihak Polda Metro Jaya bersama dengan Kortas Tipikor Polri, ini PT Asabri, kemudian anak perusahaan PT Krakatau Steel, kemudian juga pengadaan batu bara PT PLN yang memicu blackout. Nah, ternyata ini memang sudah ditetapkan 2 tersangka, tadi DR dan juga FH. Selanjutnya diinformasikan bahwa DR ini memang sudah dilakukan penahanan sejak Jumat 10 Juli kemarin. Namun tadi saat kami tanyakan bagaimana kondisi atau posisi sendiri dari tersangka FA ini dari PLT Jampitsus begitu, tidak menerangkan lebih detail posisinya di mana, tidak memberitahu kepada awak media bagaimana kondisinya sekarang, apakah sudah dilakukan penahanan atau tidak. Ini memang masih menunggu. Tadi disampaikan oleh Rudi Margono bahwa proses pengunduran diri dan bagaimana nanti ke depannya ini masih menunggu dari perpres dari presiden seperti itu. Jadi memang belum ada info resmi bagaimana kondisi atau posisinya saat ini tersangka FA ini berada di mana. Dan untuk selanjutnya dari Komisi 3, Ketua Komisi 3 Habibur Rahman ini berencana akan membentuk panja, yang mana panja ini akan mengawasi detail soal pengawasan hukum yang akan ditegakkan. Dan nantinya dari Kejaksaan Agung, kemudian dari pihak Kortas Polri, ini akan melakukan sinergi secara bersama-sama untuk mengusut tuntas kasus ini. Gratia. Baik, berarti bentuk sinergitas ini tetap terus dilakukan oleh pihak Kejagung bersama dengan Polri di sini. Terakhir pertanyaan saya, Sela, ini kan cukup kabar yang sangat menjadi perhatian publik begitu. Kira-kira apa evaluasi yang dilakukan oleh Kejagung saat ini? Ya, benar sekali. Tadi juga disampaikan oleh PLT Jampitsus sendiri, Rudi Margono, bahwa evaluasi ini dilakukan bagaimana akhirnya para penegak hukum ini harus menjalankan pekerjaan mereka dengan profesional. Ini tidak hanya dilakukan saat kejadian ini terjadi atau kasus ini terungkap, namun memang sudah harus ditekankan dari sejumlah jaksa, dari mereka menerima penugasan itu sudah harus ditekankan bahwa mereka menjalankan pekerjaannya ini secara profesional dan juga transparan gitu. Apalagi ini menyangkut dengan publik dan menyangkut jabatan mereka sendiri sebagai aparat penegak hukum. Dan nanti informasinya sinergitas antara
Kejaksaan Agung, kemudian juga dengan pihak Polri maupun juga dari Kakortas Polri begitu tadi disampaikan sinergitasnya itu dalam bentuk apa Pak? Tadi ditanyakan oleh awak media, ini sinergitasnya dalam bentuk memberikan informasi apabila nantinya dibutuhkan seperti siapa tahu seperti mungkin ditemukan barang bukti tambahan atau dari pengembangan penyidikan itu sendiri. Gratia. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Sela Rizky dan juga juru kamera Adrianto. Selamat bertugas. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Gracia Adur, sampai jumpa.